Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang menjadi pemimpin yang jenius. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama yaitu Rita Rosidiati, yang kedua Lilis Ramalia Putri, yang ketiga Aulia Sujani, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Febi Satma Kumala. Pertama, saya akan memaparkan peta konsep, yaitu pembahasan pertama, pengertian kepemimpinan. Yang kedua, karakteristik pemimpin ideal menurut beberapa ahli. Dan yang ketiga, yaitu great leader. Selanjutnya, saya akan mempersilakan penyaji satu untuk menjelaskan pengertian kepemimpinan yang jenius. Dipersilakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan yang jenius, di mana pada makalah sudah dijelaskan pengertian kepemimpinan menurut beberapa ahli. Tapi di sini saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan menurut Yuk dalam Husnaini Usman tahun 2010. Karena di sini terdapat beberapa definisi tentang kepemimpinan yang cukup dianggap mewakili selama ini. Yang pertama, kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Yang kedua, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi antar pribadi dalam suatu situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian tujuan satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang ketiga, kepemimpinan adalah pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dalam harapan dan interaksi. Yang keempat, kepemimpinan adalah peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit pada dan berada di atas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan rutin organisasi. Yang kelima, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, kepemimpinan adalah sebuah proses memberikan arti atau pengarah yang berarti terhadap usaha kolektif dan yang mengakibatkan kesetiaan untuk melakukan usaha yang ingin dicapai untuk mencapai sasaran. Selanjutnya, ada kepemimpinan jenius menurut Danim tahun 2010. Adalah pemimpin yang ketika mengambil keputusan, yaitu menggunakan IQ dan EQ-nya. Intelijensi adalah kecakapan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu ada kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif. Kemudian ada untuk mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif. Dan yang terakhir, untuk mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Jika seorang pemimpin mempunyai hal tersebut, maka seorang pemimpin akan mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan mempersilakan penyaji 2 untuk memaparkan tentang karakteristik pemimpin ideal menurut beberapa ahli. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pemimpin ideal menurut beberapa ahli. Pertama, karakteristik pemimpin ideal menurut Warner Bennis dalam bukunya Menjadi Pemimpin Efektif. Menurut Warner Bennis, pemimpin yang efektif adalah tidak sekedar terpengaruh oleh arus perubahan lingkungan. Selain kepenguasaan terhadap lingkungan, syarat pemimpin berikut menurut Warner Bennis adalah pemahaman terhadap hal-hal yang mendasar. Di antaranya adalah 1. Visi. Pemimpin harus memiliki pandangan yang jelas apa yang akan dilakukan, baik secara profesional ataupun pribadi, dan kekuatan untuk menghadapi kemunduran atau kegagalan. Yang kedua, keinginan yang besar. Keinginan yang mendasar akan harapan hidup serta dengan keinginan yang sangat khusus akan suatu pekerjaan, profesi, dan tindakan. Yang ketiga, integritas. Menurut Warner Bennis, ada 3 bagian penting tentang integritas, yaitu pengetahuan mengenai diri sendiri, keterus-terangan, dan kedewasaan. Integritas pemimpin adalah fondasi yang mendasari seluruh konstruktur karakter pemimpin. Dan yang keempat, keingintahuan dan kemauan.
Pemimpin yang baik adalah yang setiap saat selalu terpicu keingintahuannya tentang suatu masalah di sekitar lingkungannya. Dan hal ini harus didorong oleh kemauan yang kuat untuk memahami dan mencari solusi atas setiap problem sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, karakteristik pemimpin ideal menurut Sudarwan Danim dalam bukunya Kepemimpinan Pendidikan Jenius, IQ dan EQ, Etika, Perilaku, dan Mitos. Pemimpin yang jenius adalah pemimpin yang ketika mengambil keputusan menggunakan IQ dan EQ-nya. Integritas adalah kecakapan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyelesaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajari dengan cepat. Jika seorang pemimpin mempunyai hal tersebut, maka seorang pemimpin akan mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya penyaji Dika akan melanjutkan presentasi dari penyaji 2, di mana karakteristik pemimpin yang ideal menurut Sudarwan Danim, di mana pemimpin yang jenius adalah pemimpin yang ketika mengambil keputusan menggunakan IQ dan EQ-nya. Inteligensi adalah kecakapan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif. Yang kedua yaitu mengetahui dan menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif. Yang ketiga yaitu mengetahui relasi dan mempelajari dengan cepat dan tepat. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik pemimpin ideal menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya yang berjudul Menuju Manusia Merdeka, di mana Ki Hajar Dewantara mencetuskan nilai-nilai bangsa Indonesia yang berkaitan dengan pemimpin yang ideal. Yang pertama yaitu Ing Rasa Sumtulodo, di mana artinya yaitu pemimpin menjadi baris terdepan. Pemimpin sebagai panutan anggota-anggotanya dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu Ing Madya Mengkukroso, di mana artinya yaitu pemimpin dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah anggotanya, di mana pemimpin dapat memberikan motivasi, semangat, dan stimulus agar anggotanya dapat memberikan kinerja yang lebih baik. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, yang berarti pemimpin dapat memberikan arahan, di mana anggotanya harus sesuai dengan visi misi dan strategi yang telah diterapkan pada organisasi tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang great leader, di mana great leader dan good leader amat sangat jauh berbeda. Good leader di mana pemimpin memberitahu anggotanya langkah apa yang harus mereka kerjakan untuk mencapai tujuan bersama atau mencapai tujuan dalam organisasi tersebut. Sedangkan great leader yaitu pemimpin dan anggotanya sama-sama menuju capaian atau tujuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang great leader, di mana dalam sebuah buku yang berjudul 21 Irrevocable Laws of Leadership by John Maxwell 1998, atau yang berjudul tentang 21 hukum yang tak terbantahkan by John Maxwell tahun 1998, di mana dalam buku ini John Maxwell mengatakan ada 3 hukum penting tentang great leader. Yang pertama yaitu the law of respect, yang kedua the law of buy-in, yang ketiga yaitu the law of time. Selanjutnya saya akan membahas hukum yang pertama great leader menurut John Maxwell, yaitu the law of respect, atau artinya hukum penghormatan, serupa dengan kepercayaan diri atau rasa hormat. The law of respect ini mengingatkan kita bahwa secara alami kita akan lebih kuat mengikuti pemimpin daripada diri kita sendiri. Maxwell mengatakan bahwa salah satu perangkat potensial terbesar dari para pemimpin alami adalah hanya mengandalkan bakatnya, sedangkan pemimpin yang baik yaitu bergantung pada rasa hormat. Mereka mengerti bahwa semua kepemimpinan adalah rasa sukarela. Maxwell mengatakan bahwa ketika mereka mengagumi Anda sebagai seorang pribadi, maka mereka mengagumi Anda. Dan ketika mereka menghormati Anda sebagai teman, maka mereka mencintai Anda.
Sedangkan ketika mereka menghormati Anda sebagai seorang pemimpin, mereka akan mengikuti Anda. Lalu, mengapa hukum the love respect ini sangat penting, di mana the love respect ini memberikan kita gambaran dengan rasa hormat. Mereka akan mengikuti kita. Jadi, pemimpin harus memiliki rasa hormat. Hukum yang pertama, the love respect ini penting karena begitu mereka menghormati Anda, maka mereka akan mengikuti Anda. Jadi, menghormati Anda sebagai pemimpin, mereka akan mengikuti Anda. Sekian presentasi dari penyaji 3. Selanjutnya saya akan berikan kepada penyaji keempat. Yang selanjutnya ada the law of buy-in. The law of buy-in menyebutkan orang percaya dulu kepada sang pemimpin, baru visinya. Maxwell menulis banyak orang yang terbalik pendekatannya dalam visi dalam kepemimpinan. Mereka percaya bahwa jika tujuannya cukup baik, orang otomatis akan percaya dan mengikutinya. Namun bukan begitulah cara kerja kepemimpinan yang sesungguhnya. Orang tak akan mengikuti tujuannya terlebih dahulu. Mereka mengikuti pemimpin yang dapat dipercaya yang melontarkan tujuan-tujuan yang layak. Orang akan percaya kepada sang pemimpinnya dulu, baru visi sang pemimpin. Dari perkataan Maxwell tersebut dapat diartikan bahwa kepercayaan merupakan kebutuhan dalam menjadikan seorang pemimpin. Karena dalam membangun pertemanan pun dibutuhkan kepercayaan, sama halnya dengan membangun ikatan kerja. Yang terakhir ada the law of time. Maxwell memberikan beberapa pernyataan ringkas. Ia mengatakan tindakan yang salah pada waktu yang salah adalah bencana. Tindakan yang tepat pada waktu yang salah membawa perlawanan bagi bencana. Tindakan yang salah pada saat yang tepat adalah suatu kesalahan, namun tindakan yang benar dalam waktu yang tepat merupakan kesuksesan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.